Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Bener-bener deh Infinix nih, buat geleng-geleng kepala saja di penghujung tahun 2021 ini. Gimana enggak, setelah berturut-turut ngerilis seri Note 11 series dengan berbagai variannya, ini adalah versi adiknya yang lebih murah lagi, dan bakal bikin standar baru buat HP entry level kedepannya nanti. Karena di harga 1,2 juta saja, kini kalian udah bisa dapetin smartphone baru yang udah ada fitur NFC-nya. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lihat dulu isi dalam kemasan bawaannya dulu ya guys. Tampilan dusnya yang hijau udah kayak jadi ciri khas aja nih. Ada tulisan Infinix Smart 6 NFC dan juga 6,6 inch SD Plus serta 5000 mAh di bagian pojok bawahnya. Di keempat sisinya juga masih sama kayak dus HP Infinix baru lainnya. Dan di bagian belakang ada spesifikasi dan fitur yang lebih lengkap lagi, yang akan langsung kita coba dan bahas di video hands-on-nya ini aja ya, biar gak kelamaan review boxnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus plastik pembungkusnya. Kita singkirkan dulu. Dan di balik kertas pembatas ada adapter charger berdaya 10 watt. Kabel data bawaan yang masih bertipe micro, bonus pin SIM tray ejector, dan kitab-kitab bawaannya. Lalu ada kartu ucapan dari Infinix, dan juga bonus anti gores yang berbahan plastik. Terakhir ada bonus hardcase berbahan mika, namun termasuk lentur dan tidak mudah pecah. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik pembungkus dan juga stiker IMEI di belakang HP-nya ini. Impresi awal lihat desain belakangnya ini sih terasa menarik, dan memiliki warna yang cukup nyentrik. Tombol power dan volume di sebelah kanan, di sebelah kiri ada lubang untuk membuka triple slot dual SIM card-nya, dan di bagian atas polos saja. Dan di bawah terdapat lubang jack audio, lubang mic, lubang colokan mikro, dan juga lubang speakernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal Infinix Smart 6 NFC ini, pakai interface XOS yang berbasis OS Android 11 Go Edition. Memori internal sebesar 32GB-nya sudah terpakai sekitar 23% untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Dan seperti namanya, fitur NFC sudah bisa langsung diaktifkan dengan mudah lewat notifikasi menu di bagian atasnya. Meski hanya pakai layar 500 nits, tapi brightness di HP baru saat ini bisa dibilang sudah semakin bagus dan semakin enak digunakan di outdoor sekalipun. Dan untuk fitur menu kameranya ternyata lumayan banyak juga nih, dan hasil jepretan 8MP kamera utamanya ini juga termasuk oke di kondisi cukup cahaya. Terdapat juga lensa tambahan untuk fitur bokehnya. Meskipun masih kurang rapi untuk hasilnya, tapi sudah cukup banget untuk kebutuhan fotografi casual saat ini. Sama halnya dengan kamera selfie 5MP di bagian depannya ini, hasilnya tetap oke asalkan di kondisi cukup cahaya. Kurang lebih seperti ini nih hasil jepretan kamera dan recording videonya ya guys. Dari tampilan desainnya sih emang warna birunya ini terlihat mencolok dan kerasa banget kelas entry-nya. Namun desain housing modul kameranya ini udah kekinian banget. Ditambah bagian depannya masih terdapat fitur lampu LED notif yang klasik. Sehingga kita jadi tahu jika ada notif pada saat posisi layarnya mati. Kalau untuk kualitas layarnya sendiri memiliki tingkat kecerahan yang bagus, sehingga tetap nyaman buat nonton YouTube kayak gini. Cuma emang kualitas suaranya aja nih yang masih terasa biasa, karena belum pakai dual stereo speaker. Kurang lebih seperti ini nih kualitas suaranya.
Untuk kelengkapan sensor di HP ini memang terasa kurang, karena saat dicek pakai aplikasi sensor box, banyak nih sensor yang dipangkas di seri ini. Tapi kalau untuk kecepatan respons sidik jarinya terasa responsif dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Saya coba juga buat fitur Face ID-nya, dan malah terasa lebih mudah buat unlock kuncinya, karena cuma tinggal tekan tombol power dan arahkan kamera ke depan wajah, otomatis layar langsung kebuka dalam sekejap. Infinix Smart 6 NFC ini pakai chipset Union SoC 9863A yang masih berfabrikasi 28 nanometer. Dipadukan dengan RAM 2GB dan ROM 32GB yang juga masih bertipe eMMC 5.1. Sehingga untuk performanya emang bakal terasa kurang powerful khususnya kalau buat ngegame. Bisa dilihat juga dari skor pengetesan AnTuTu versi 8-nya yang hanya bisa mencapai skor 80 ribuan saja. Sama halnya dengan Geekbench 5 Test-nya yang juga punya skor jauh di bawah rata-rata HP baru saat ini. Dan bener aja saat dicoba buat mainin game PUBG Mobile, cuma bisa dapetin settingan smooth medium agar masih bisa dimainkan. Untuk gameplaynya sendiri terasa kurang playable, sering terasa frame drop bahkan di awal-awal permainan saja. Dan sensor gyronya juga tidak bisa diaktifkan. Tapi kalau cuma buat main game casual atau MOBA kayak Mobile Legends ini sih jelas masih cukup nyaman dan tetap terasa playable. Asalkan pakai settingan default atau terenaknya aja ya, jangan dipaksain pakai settingan rata kanan. Yang jelas main game di HP ini cocoknya cuma buat hiburan di kala senggang aja ya guys. Karena emang HP ini tuh lebih cocok dijadikan HP kedua yang kurang cocok buat ngegame secara intens. Untuk endurance baterainya juga masih terasa oke nih. Karena setelah dites pakai aplikasi PCMark bisa mendapatkan screen on time 13 jam 23 menit. Sehingga masih bisa banget dipakai seharian dan gak perlu khawatir bakal kehabisan baterai saat digunakan. Cuma emang buat ngisi dayanya harus agak sabaran, karena cuma support pengisian 10 watt saja. Buat sebuah HP entry yang udah ada fitur NFC, jelas Infinix Smart 6 ini udah worth banget di kelas harganya. Dan kedepannya nanti bisa jadi HP-HP entry terbaru seharusnya udah pakai fitur yang satu ini, yang bakal kepake banget kedepannya nanti. HP ini sih jelas lebih cocok buat kebutuhan daring, hingga buat para driver ojol yang pengen punya HP baru yang baterainya awet, tapi harganya sangat ramah di kantong. Dan mengingat tahun 2022 udah di depan mata, sepertinya persaingan smartphone kelas entry hingga mid-range bakal lebih seru lagi nih. Karena Infinix pun kini udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena seri-seri barunya ini makin kesini makin terus diperbaiki. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.